baru aja. Nah, Muhammad Al-Fatih ini anak muda, umur sekitar 21, ya. Yang mana anaknya Pak Haji Husnul mungkin ya, anak dua, mungkin lebih dari Pak. Pokoknya 21 lah umur. 21 umur sangat muda, diangkat menjadi raja. Diangkat menjadi raja, sehingga ini semua yang ada di kerajaan ini itu semuanya di bawah perintahnya. Maka pada saat itu semua orang itu dikumpulkan, termasuk para ulama, oleh Muhammad Al-Fatih ini. Muhammad Al-Fatih ini pun meminta pendapat kepada ulama. Bagaimana kita? Ini perlu dilihat benteng daripada kerajaan nah itu susahnya saya bilang ya. Itu pertama adalah paret, sungai. Kemudian setelahnya itu benteng yang tinggi dan tebal. Tidak akan bisa orang itu melewati akan tempat ini. Kenapa? Karena apabila bisa melewati akan sungai yang lebar ini, maka siap sudah panah di atas. Akan mengenai kita. Kalau lepas dari panah itu, maka tembok yang tinggi dan lebar itu akan menghadang kita. Tidak bisa kita. Nah, maka Muhammad Al-Fatih pun minta pendapat para ulama. Ada satu guru, yang guru ini adalah guru daripada ayah beliau juga, mengembalikan, ayo kita itu serang. Maka disiapkanlah pada saat itu pasukan yang banyak dari 3 penjuru, ada dari laut, ada dari segi dari sisi ini, ada pokoknya ada 3 penjuru. Nah, pada waktu itu persiapan daripada Muhammad Al-Fatih dan pasukannya semua itu ada namanya, ada orang yang ahli di dalam senjata, maka menawarkan bagaimana kami membuat senjata untuk menyerang kota itu, menaklukkan kota itu. Maka dibayar oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih ini dibayar 2 kali lipat. Nah, maka dibangunlah atau dibuatlah satu senjata kayak meriam, Pak Haji. Jadi meriam itu terbuat dari tembaga, daripada besi. Itu waktu ngecor itu dilubangi. Kan buat cetakan itu kan susah, malnya itu kan susah. Nah, ada namanya. Nah, maka orang itu pada saat itu punya akal, dilubangi tanah itu, ya, dilubangi tanah itu, kemudian dibentuk, bentuknya lubang di tengah di tengahnya itu berlubang, maka dimasukkan cor-coran, cor tembaga itu, dan waktu itu masuk cor panas itu, cairan itu, kayak kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Masya Allah itu. Nah, maka jadilah menara meriam yang besar sekali. Itu jarak kalau ditembakkan itu sekitar 1,6 kilo. Kalau ditembakkan itu jaraknya 1,6 kilo pada zaman dulu, zaman 1400 sekian. Coba Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, pada saat itu sudah persiapan, sudah waktunya tahu-taunya kalah. Ya, berapa pasukan dari 3 penjuru, kemudian senjata yang canggih itu tetap tidak bisa. Kenapa? Karena pada saat itu senjata yang disiapkan itu dinginnya lama, sekali tembak panas dia. Namanya tembaga, panas, mendinginkan lagi butuh berapa jam. Ya, butuh berapa jam. Kayak misalnya punya Pak Haji untuk membuat membuat sambal. Itu berapa jam itu sudah panas, nunggu dingin lagi. Ya kan? Kayak sound system begitu juga, kalau misalnya panas tunggu dingin lagi. Ya. Begitu juga kalau naik sepeda, goes. Ya kan, kayak Jidi naik sepeda kan. Ya, mampir sampai kemana? Ke Tanjung Limau, mampir lagi. Belum terbakar kalori, ya, belum terbakar sudah makan lagi gorengan, ya kan. Berangkat lagi, belum lagi keringat sudah makan lagi, kan banyak makannya daripada goesnya. Nah, ini
panas. Jadi sekali dalam sehari itu cuma berapa, 7 kali aja karena panas. Coba kalah. Nah, di penghujung kesuksesan biasanya kalau kita ke WC itu kayak misalnya di Medan anunya itu putus asanya di mana? Apakah di setelah, di tengah, atau di ujung? Putus asa kita itu akan berada di ujung. Coba orang naik gunung. Orang naik gunung itu, saya dulu waktu saya masih mondok di Darussalam di Banjar itu di Matapura, itu saya sering naik gunung. Ya, naik gunung. Itu putus asanya saya itu waktu sudah mau dekat lagi puncak. Kenapa? Kaki pegal, napas ngos-ngosan, haus lagi. Nah, kalau seandainya saya putus asa dan saya balik, sedikit lagi akan saya sampai puncak. Nah, ya kan? Nah, ini Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sedikit lagi akan mendapat kemenangan. Ada orang-orang yang di sekitar beliau punya apa namanya, punya sifat yang pesimis, yang pokoknya ucapannya sudah nggak bakalan kita menang, ini sudah kalah kita, ini nggak bakalan kita menang, ya. Sampai terdengar suara itu, biasa kan, ada yang ngompor-ngompori, yang kalau kompor itu panas nggak apa-apa, tapi ini mendinginkan buat orang yang sudah semangat nggak semangat lagi. Nah, biasa itu, oh nggak bakalan kamu menang, nggak bakalan kamu sukses, nggak bakalan kamu anunya, jomblo nggak laku. Nah, ya kan, ini sudah sedikit lagi dapat jodoh, sampai ada yang dengar, kamu itu apa modal kamu. Nah, ya kan, itu yang membuat anunya. Ini Muhammad Al-Fatih terdengar suara itu, Sultan Muhammad Al-Fatih dikumpulkan lagi. Wahai pasukan, apakah kalian ini akan pulang atau bagaimana? Maka ada seorang ulama yang tadi yang jadi penasehat daripada Sultan ini mengatakan, aku itu kan waktunya pada saat itu kan semua orang terdiam karena Muhammad Al-Fatih ini adalah orangnya sifatnya emosi, temperamen. Pak Haji hafal bahasanya susah-susah sih ya, termometer anunya itu, pokoknya emosi, terdiam semua. Cuma ada satu ulama yang tadi, kamu tahu nggak saya ini siapa? Tahu, saya adalah penasehat dari ayahmu. Ya, apa pendapat engkau? Kata ulama ini, kita ini cuma 2 pilihan, kita menang atau kita mati dalam perjuangan. 2 pilihan aja. Kalau balik nggak bakalan. Maka Muhammad Al-Fatih pun menyetujui. Ayo kita semuanya. Ini Rasulullah, dia khutbah. Sultan Muhammad Al-Fatih ini khutbah, menyampaikan akan apa yang disampaikan Rasulullah waktu Rasulullah itu waktu memukul batu yang ada di Khandaq tadi. Wahai sahabatku, khutbah ini Muhammad Al-Fatih. Wahai sahabatku, Rasulullah akan memberi Rasulullah itu sudah bersabda, dan kita ini akan menjadi orang yang membuat sejarah bahwa kita yang menaklukkan akan kota Iya, itu ya. Ingat ya. Saya banyak lupa, susah sih Kang Asep nih nggak ngajarin dia. Nah, ini mudah-mudahan semua insya Allah ketuqiyah, insya Allah mudah-mudahan semuanya nanti Pak Haji Husul juga semuanya, Habib Basit juga, kita lihat jejak Rasulullah yang ada di museum sana, yang ada di apa namanya, di museum yang museum apa namanya itu. Nah, itu ada masjid Sofia kah, masjid apa itu? Nah, itu sekarang itu menjadi masjid, dulu gereja, sekarang jadi masjid. Nah, ini kata khutbah ini, kita akan membuat sejarah bahwa kitalah yang menaklukkan akan kota itu, dan ini kita akan membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan khutbah tadi, semangatnya pasukan itu kembali lagi, semangat pasukan itu kembali lagi. Maka atur strategi
Yang mana kapal itu yang dari jalur laut waktu yang kalah kemarin itu dibentang dengan rantai besi yang tidak bisa dilewatin oleh kapal. Maka kata Sultan Muhammad Al-Fatih, ayo kita dorong aja ke darat, kemudian kita masukkan lagi ke laut. Artinya apa? Artinya tidak melewati akan batu ini, akan apa, rantai besi ini. Itu Muhammad Al-Fatih. Maka kata sahabat yang lainnya, ya Sultan, ini yang kita lewati adalah gunung. Nggak mungkin kita bisa mendorong kapal ini melewati gunung ini. Apa yang diucap oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Selama kita masih hidup, maka tidak ada namanya kata mustahil. Ini kalimatnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Selama kita masih hidup, tidak ada kata mustahil. Ya, begitu juga dengan kita. Artinya kata mustahil itu tidak ada buat kita. Kalau mau dapat jodoh, ada pasti. Mustahil saya dapat jodoh itu tidak ada dalam kamus kita. Itu kata mustahil kalau selama kita hidup. Selama kita usaha, insya Allah bisa. Itu semangat itu. Maka dengan kalimat itu, maka Muhammad Al-Fatih pun membawa pasukan ini, membawa kapal, ya, membawa kapal, dan bisa sekitar berapa puluh kapal itu bisa melewati gunung itu dan bisa kembali lagi ke laut dan melewati. Dan ini pada saat itu orang yang ada di kota itu melihat ketakutan. Ada kapal yang melewati ini dan itu sudah dekat dengan apa tempat ini. Maka ketika itu pun semua orang ketakutan yang ada di kota itu, dan pasukan Al-Fatih masuk di dalam satu pintu. Ya, pintu itu sejarah itu masih ada apa namanya, pintu itu dari situlah Sultan Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih itu masuk. Dan ketika itu masuk ke dalam tempat, dan semua mereka itu berada di Sofia tadi ya, Hagia Sophia kah? Hagia Sophia. Itu semua di situ. Nah, pada saat itu semua menangis. Kenapa? Ketakutan bahwa nanti mereka akan dibunuh, mereka akan disiksa, mereka akan macam-macam. Maka kata Sultan Muhammad Al-Fatih, kami tidak akan sedikit pun mengganggu kalian. Yang ingin keluar daripada tempat ini silahkan. Yang ingin tempat yang tinggal di sini silahkan. Maka ketika itu pun alhamdulillah Muhammad Al-Fatih menjadi sejarah dan menjadi orang yang menaklukkan kota Qon. Nah itu ya, sejarah itulah itu.